Kepolisian saudara kini membuka peluang kasus tewasnya Brigadir RAT untuk dibuka kembali. Pakar hukum menilai ini merupakan hal baik karena masih banyak aspek yang harus didalami dari kasus tewasnya Brigadir RAT. Setelah sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan tewas bunuh diri. Kepolisian RI kini membuka peluang kasus tewasnya Brigadir RAT untuk dibuka kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan, ya, apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ya. Pakar hukum Hibnu Nugroho mengapresiasi langkah Kapolri yang berniat membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Ia mengatakan terlalu dini untuk menutup kasus ini demi hukum. Kasus ini saya kira menarik. Menariknya dari subjek orangnya dan dari objek peristiwanya. Jadi kalau menurut saya terlalu dini kalau menentukan CCTV saintifik pada TKP. Karena ini kan tadi alur suatu peristiwa Pak Kabid menyatakan Pak Mikael itu sudah cuti lama, ada masalah hukum. Pertanyaannya, adakah orang lain yang ikut memberikan masukan? Adakah ikut yang mengancam? Adakah faktor lain? Sehingga dari bukti saintifik ini ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Pertanyaannya, dari mana dia berangkat ke rumah tadi? Ini yang harus diselidiki. Oleh karena itu saya apresiasi Pak Kapolri, jangan ditutup demi hukum. Buka kembali dulu. Bisa. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil membenarkan Brigadir RAT bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir 2021 lalu. Namun tanpa izin resmi dari Polresta Manado. Lalu ini juga Kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda dari istri Brigadir RAT dengan penjelasan Polda Sulut yang ataupun kepolisian soal status cuti Brigadir RAT ini. Karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan membawa senjata api? Anda punya penjelasan soal ini, Pak Kabid? Ya, makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian, bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di Jakarta tidak ada surat tugas ataupun surat izin dari kesatuannya ataupun dari pimpinannya. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian. Baik. Nah tadi juga saya sempat bertanya kepada Pak Yusuf dari Kompolnas. Pak Yusuf mengatakan kalau memang Brigadir RAT ini diberikan izin begitu bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha ataupun tidak diberikan izin tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu, ini tentu akan ada yang bertanggung jawab. Kira-kira bagaimana Pak Kabid? Siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan Brigadir RAT ini sebenarnya? Ya, sampai sekarang dari pihak Propam, Polda Sulut maupun dari Itwasda sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Bidpropam Polda Sulut juga memeriksa Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait terkait izin Brigadir RAT jadi ajudan pengusaha di Jakarta dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha batu bara tersebut. Kabid Humas Polda Sulut juga membantah Kapolresta Manado menerima uang dari pengusaha yang mendapat pengawalan Brigadir RAT. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius dan harus diselidiki secara terbuka. Ini sekali lagi kami dorong sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu, apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan atau
kaitannya dengan tugas Polri terhadap orang tersebut. Nah, tentu ini menjadi materi pemeriksaan Propam yang sementara ini sedang berjalan. Ya, kita tunggu saja. Kompolnas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh. Itu, Mas. Sebelumnya dari rekaman CCTV saat kejadian, Brigadir RAT yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lalu Brigadir Ridal Ali Tommy kembali memajukan mobil dan berselang lama terlihat arah mobil tak terkendali dan didapati Brigadir RAT menembak dirinya sendiri di dalam mobil. Sebelum korban ditemukan tewas, sang istri menyebut Brigadir RAT masih menghubunginya. Karena itu, istri Brigadir RAT tak percaya jika suaminya bunuh diri. Polisi masih menyelidiki motif bunuh diri Brigadir RAT dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi. Tim Liputan, Kompas TV.